Halo guys, para mahasiswa semua. Setelah kita membahas 3 algoritma kriptografi kunci publik yaitu RSA, Elgamal, dan Diffie-Hellman, maka sekarang kita lanjutkan dengan algoritma kriptografi kunci publik yang keempat yaitu algoritma kriptografi Knapsack atau sering dinamakan juga algoritma Merkle-Hellman. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Algoritma kriptografi Knapsack merupakan salah satu algoritma kriptografi kunci publik awal yang ditemukan oleh Ralph Merkle dan Martin Hellman pada tahun 1978. Ini adalah Ralph Merkle dan ini adalah Martin Hellman. Algoritma ini sering dinamakan juga dengan nama penemunya, yaitu algoritma Merkle-Hellman. Algoritma ini didasarkan pada persoalan klasik yang terkenal, yaitu Knapsack Problem. Tentu kalian masih ingat persoalan Knapsack yang sudah kita bahas di dalam kuliah strategi algoritma yang berbunyi begini. Diberikan sebuah Knapsack, Knapsack itu adalah ransel, tas, atau karung yang bobotnya adalah M. Nah, diketahui N buah objek seperti ini, ya, yang masing-masing bobotnya adalah W1, W2, sampai Wn. Tentukan nilai BI sedemikian sehingga M sama dengan B1 kali W1, tambah B2 kali W2, tambah dan seterusnya, tambah Bn kali Wn. Yang dalam hal ini, BI bernilai 0 atau 1. Jika BI sama dengan 1, berarti objek I dimasukkan ke dalam Knapsack. Sebaliknya, jika BI sama dengan 0, objek I tidak dimasukkan. Nah, sedikit berbeda dengan persoalan Knapsack klasik yang sudah kita pelajari di dalam strategi algoritma, di sini kita tidak menghitung total keuntungan dari memasukkan objek ke dalam Knapsack. Di dalam teori algoritma, kita sudah mengetahui bahwa persoalan Knapsack termasuk ke dalam kelas persoalan NP-complete. NP adalah singkatan dari non-deterministic polinomial. Persoalan yang termasuk ke dalam NP-complete tidak dapat dipecahkan dalam waktu polinomial. Artinya, kalau persoalan ini ukurannya semakin besar, maka waktu yang dibutuhkannya akan meningkat secara signifikan. Dalam hal ini, kompleksitas persoalan Knapsack ini adalah eksponensial. Nah, ide dasar dari algoritma kriptografi Knapsack adalah mengkodekan pesan sebagai rangkaian solusi dari persoalan Knapsack. Setiap bobot WI di dalam persoalan Knapsack merupakan kunci rahasia, sedangkan bit-bit plaintext itu dinyatakan sebagai BI. Perhatikan contoh satu berikut. Misalkan banyaknya bobot adalah 6, yaitu W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 5, W3 6, W4 11, W5 14, dan W6 sama dengan 20. Dan plaintext yang akan dienkripsi adalah rangkaian bit-bit yang berwarna merah ini. Karena banyaknya bobot adalah 6, maka plaintext ini kita bagi menjadi blok-blok yang berukuran 6 bit. Kemudian setiap bit di dalam blok kita kalikan dengan bobot-bobot ini, ya, W1, W2 sampai W6. Jadi untuk blok plaintext ke 1 adalah 6 bit pertama ini, yaitu 111001, kita kalikan bit-bit ini dengan setiap bobot ini. Jadi 1 dikali 1 ditambah 1 kali 5, tambah 1 kali 6, tambah 0 kali 11, tambah 0 kali 14, tambah 1 kali 20. Ini sama dengan 32. Maka ini adalah kriptogram untuk blok plaintext yang ke 1. Untuk blok plaintext yang kedua, kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu di sini 010110, kita kalikan dengan bobot-bobot ini diperoleh 30. Begitu juga untuk blok plaintext yang ketiga dan keempat. Sehingga kita memperoleh cipertek yang dihasilkan adalah 32, 30, 0, dan 11. Namun sayangnya, algoritma Knapsack sederhana yang dijelaskan tadi hanya dapat digunakan untuk enkripsi plaintext saja, tetapi tidak dapat digunakan untuk dekripsi cipertek. Sebab untuk melakukan dekripsi cipertek dibutuhkan komputasi dalam orde waktu eksponensial. Sebagai contoh misalkan kita akan mendekripsi kriptogram yang bernilai 32 ini. Berarti kita harus menemukan nilai B1, B2 sampai B6 yang apabila dikalikan dengan bobot-bobot yang menyatakan kunci rahasia tadi itu sama dengan 32. Nah, untuk memecahkan persamaan ini kita harus mencoba berbagai kemungkinan nilai B1, B2, sampai B6. B1 ada dua kemungkinan nilainya, yaitu 1 atau 0, B2 1 atau 0, dan seterusnya. B6 juga dua kemungkinan. Sehingga semuanya ada 2 pangkat 6 kemungkinan nilai B1 sampai B6. Jadi kita harus mencoba semua kemungkinan nilai B1 sampai B6, yaitu sebanyak 2 pangkat 6 kemungkinan. Nah, terbayangkan kalau misalnya N-nya semakin besar.
Kalau N-nya misalnya 100, berarti kita harus mencoba sebanyak 2 pangkat 100 kemungkinan nilai B1 sampai 100. Nah, untuk memecahkan itu, ini dibutuhkan waktunya dalam waktu eksponensial. Nah, namun, ya, hal inilah yang menjadi kekuatan algoritma Knapsack, yaitu tidak dapat dipecahkan dalam orde waktu polinomial. Agar algoritma Knapsack dapat digunakan untuk dekripsi pesan, maka kita menggunakan varian persoalan Knapsack lainnya, yaitu Super Increasing Knapsack. Super Increasing Knapsack adalah persoalan Knapsack yang dapat dipecahkan dalam waktu polinomial, yaitu berorde ON. Super Increasing Knapsack adalah persoalan Knapsack yang mudah, karena komunitas waktunya ini adalah ON. Sehingga tidak disukai untuk dijadikan sebagai algoritma kriptografi yang kuat. Namun, ini menjadi dasar untuk pembentukan algoritma kriptografi kunci publik Knapsack. Sebuah Super Increasing Knapsack adalah persoalan Knapsack yang senario bobotnya itu membentuk barisan Super Increasing. Barisan Super Increasing adalah suatu barisan di mana setiap nilai di dalam barisan tersebut lebih besar daripada jumlah semua nilai sebelumnya. Sebagai contoh misalnya, himpunan bobot-bobot yang berisi nilai 1, 3, 6, 13, 2, 7, 5, 2 ini merupakan barisan super increasing. Sebab 3 lebih besar dari 1, 6 lebih besar dari penjumlahan 1 tambah 3, 13 lebih besar dari 1 tambah 3 tambah 6, 27 lebih besar dari 1 tambah 3 tambah 6 tambah 13, dan 52 lebih besar dari 1 tambah 3 tambah 6 tambah 13 dan tambah 27. Sedangkan himpunan yang kedua ini bukan barisan super increasing. Sebab tidak setiap nilai dalam barisan ini lebih besar dari jumlah nilai-nilai sebelumnya. Jadi kalau misalnya di sini 3 lebih besar dari 1, 4 tidak lebih besar dari 1 tambah 3, 9 lebih besar dari 1 tambah 3 tambah 4, namun 15 tidak lebih besar dari 1 tambah 3 tambah 4 tambah 9. Solusi dari persoalan super increasing knapsack, yaitu nilai-nilai B1, B2, sampai Bn, ya, yang berarti juga sama dengan mendekripsi ciphertext menjadi plaintext semula, ini mudah dicari dengan algoritma sebagai berikut. Langkah-langkahnya adalah jumlahkan semua bobot di dalam barisan. Kemudian bandingkan bobot total dengan bobot terbesar di dalam barisan. Jika bobot terbesar lebih kecil atau sama dengan bobot total, maka ia dimasukkan ke dalam knapsack. Jika tidak, maka ia tidak dimasukkan. Kemudian, kurangi bobot total dengan bobot yang telah dimasukkan. Kemudian bandingkan bobot total sekarang dengan bobot terbesar selanjutnya. Demikian seterusnya, sampai seluruh bobot di dalam barisan selesai dibandingkan. Jika bobot total menjadi 0, maka terdapat solusi persoalan super increasing knapsack. Tetapi jika tidak 0, maka tidak ada solusinya. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Misalkan bobot-bobot yang membentuk barisan super increasing adalah himpunan 2, 3, 6, 13, 27, 52. Dan diketahui bobot knapsack adalah 70. Nah, 70 ini di dalam algoritma dekripsi menyatakan kriptogram atau ciphertext. Kita akan mencari B1, B2, sampai B6, sehingga 70 sama dengan 2 kali B1, tambah 3 kali B2, tambah 6 kali B3, tambah 13 kali B4, tambah 27 kali B5, tambah 52 kali B6. Maka langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Mula-mula kita bandingkan 70 ini dengan bobot terbesar di dalam barisan, yaitu 52. Karena 52 lebih kecil atau sama dengan 70, maka 52 ini dimasukkan ke dalam knapsack. Itu berarti B6 ini bernilai 1. Nah, bobot total yang knapsack yang tersisa sekarang adalah 70 dikurang 52, yaitu 18. Bandingkan 18 ini dengan bobot terbesar kedua, yaitu 27. Karena 27 lebih besar dari 18, maka 27 tidak dimasukkan ke dalam knapsack. Berarti di sini B5 bernilai 0. Nah, kemudian bandingkan 18 dengan bobot terbesar berikutnya, yaitu 13. Nah, karena 13 lebih kecil atau sama dengan 18, maka 13 dimasukkan ke dalam knapsack. Jadi di sini B4 bernilai 1. Karena 13 dimasukkan ke dalam knapsack, maka bobot total knapsack sekarang menjadi 18 kurang 13 sama dengan 5. Bandingkan 5 dengan bobot terbesar kedua, yaitu 6. Karena 6 lebih besar dari 5, maka 6 tidak dimasukkan ke dalam knapsack, sehingga B3 sama dengan 0. Bandingkan 5 dengan bobot terbesar berikutnya, yaitu 3. Karena 3 lebih kecil sama dengan 5,
maka 3 dimasukkan ke dalam knapsack. Jadi B2 sama dengan 1. Sehingga total bobot knapsack sekarang berkurang menjadi 5 kurang 3 sama dengan 2. Nah, bandingkan 2 dengan bobot terbesar berikutnya, yaitu bobot terakhir, yaitu 2. Karena 2 lebih kecil sama dengan 2, maka 2 dimasukkan ke dalam knapsack. Jadi B1 sama dengan 0. Dan bobot total knapsack sekarang tersisa menjadi 2 kurang 2 sama dengan 0. Karena bobot total tersisa sama dengan 0, maka solusi persoalan super increasing knapsack ditemukan. Jadi barisan bobot-bobot yang dimasukkan ke dalam knapsack adalah 2, 3, 13, dan 52. Sehingga 70 ini ya sama dengan 1 dikali 2, tambah 1 dikali 3, tambah 0 dikali 6, tambah 1 kali 13, tambah 0 dikali 27, tambah 1 dikali 52. Nah, dengan kata lain, plain text dari kriptogram 70 adalah 1, 1, 0, 1, 0, 1. Itu yang ini. Algoritma knapsack yang dicontohkan tadi merupakan algoritma kriptografi kunci simetri, karena kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi sama, yaitu bobot-bobot W1, W2, sampai Wn. Sekarang kita meningkat pada algoritma knapsack kunci publik. Kita sudah melihat bahwa algoritma super increasing knapsack adalah algoritma yang lemah, karena ciphertextnya dapat didekripsi menjadi plain textnya secara mudah dalam waktu yang linear, yaitu ON. Sebaliknya, algoritma non-super increasing knapsack atau normal knapsack adalah kelompok algoritma knapsack yang sulit dipecahkan karena membutuhkan waktu dalam orde eksponensial. Namun, super increasing knapsack dapat dimodifikasi menjadi non-super increasing knapsack dengan menggunakan kunci publik dan kunci privat. Kunci publik digunakan untuk enkripsi pesan dan kunci privat digunakan untuk dekripsi pesan. Kunci publiknya merupakan barisan non-super increasing, sedangkan kunci privatnya adalah barisan yang super increasing. Modifikasi ini ditemukan oleh Martin Hellman dan Ralph Merkle. Prosedur untuk membangkitkan sepasang kunci publik dan kunci privat, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan terlebih dahulu barisan super increasing. Barisan super increasing ini akan menjadi kunci privat. Kemudian kalikan setiap elemen di dalam barisan tersebut dengan n dalam modulus m. Modulus m ini haruslah angka yang lebih besar daripada jumlah semua elemen di dalam barisan. Sedangkan pengali n seharusnya tidak memiliki faktor persekutuan dengan m. Atau dengan kata lain, pembagi bersama terbesar n dan m sama dengan 1. Hasil perkalian tersebut akan menjadi kunci publik, sedangkan barisan super increasing semula menjadi kunci privat. Contoh pembangkitan kunci publik dan kunci privat adalah sebagai berikut. Misalkan barisan super increasing yang dipilih adalah 2, 3, 6, 13, 27, 52. Ini akan menjadi kunci privat. Kemudian dipilih M sama dengan 105. Karena 105 ini lebih besar dari penjumlahan 2 tambah 3 tambah 6 tambah 13 tambah 27 tambah 52. Dan N yang dipilih adalah 31. Karena pembagi bersama terbesar 105 dan 31 ini sama dengan 1. Lalu barisan non-super increasing atau normal knapsack itu dihitung dengan mengalihkan setiap bobot ini dengan 31, lalu mod dengan 105. Jadi 2 kali 31 mod 105 sama dengan 62. 3 kali 31 mod 105 sama dengan 93. 6 kali 31 mod 105 sama dengan 81. Dan seterusnya, ya. 52 kali 31 mod 105 sama dengan 37. Jadi, hasil perkalian ini, yaitu 62, 93, 81, 88, 12, 37, ini merupakan kunci publik. Sedangkan kunci privatnya adalah barisan super increasing ini. Untuk melakukan enkripsi, caranya sama seperti algoritma knapsack yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu bit-bit plain text dikalikan dengan bobot-bobot kunci. Namun, di sini, bit-bit plain text dikalikan dengan bobot-bobot kunci publik. Mula-mula, plain text dipecah menjadi blok-blok bit yang panjangnya sama dengan kardinalitas barisan kunci publik, yaitu banyaknya bobot di dalam barisan kunci publik tersebut, yaitu n. Kemudian kalikan setiap bit di dalam blok dengan elemen yang berkoresponden di dalam barisan kunci publik. Hasil perkalian tersebut adalah kriptogram yang merupakan ciphertext. Contoh enkripsi plain text adalah sebagai berikut. Misalkan plain text-nya adalah barisan bit yang berwarna merah ini, dan kunci privat serta kunci publiknya sudah kita hitung dari contoh sebelumnya,
yaitu kunci publiknya adalah himpunan bobot-bobot yang berisi nilai 62, 93, 81, 88, 102, dan 37. Sedangkan kunci privatnya adalah himpunan yang berisi 2, 3, 6, 13, 27, dan 52. Karena di sini banyaknya bobot atau kardinalitas kunci publik adalah 6, maka plaintext dibagi menjadi blok-blok yang panjangnya 6 bit. Kemudian setiap bit di dalam blok dikali dengan elemen-elemen di dalam kunci publik ini. Blok plaintext ke-1 adalah 6 bit pertama ini. Kita kalikan bit-bit ini dengan barisan nilai di dalam kunci publik. 0 kali 62 ditambah 1 kali 93 ditambah 1 kali 81 ditambah 0 kali 88 tambah 0 kali 102 ditambah 0 kali 37. Yang hasilnya sama dengan 1 kali 93 ditambah 1 kali 81 sama dengan 174. Ini kita lakukan untuk blok plaintext yang lain, yaitu blok plaintext yang kedua dan yang ketiga. Kita kalikan bit-bitnya dengan nilai-nilai di dalam kunci publik. Kita peroleh kriptogramnya adalah 240 dan 333. Sehingga ciphertext yang dihasilkan adalah 174, 280, dan 333. Dekripsi dilakukan dengan menggunakan kunci privat. Mula-mula penerima pesan menghitung balikan N dalam modulus M, yaitu nilai N pangkat min 1 dikali dengan N kongruen dengan 1 dalam modulus M. Nah, untuk menemukan balikan N dalam modulus M ini, saya yakin kalian sudah memahaminya di dalam materi teori bilangan di dalam kuliah matematika diskrit. Kemudian, kalikan setiap kriptogram dengan balikan N dalam modulus M. Lalu nyatakan hasil kalinya sebagai penjumlahan elemen-elemen kunci privat untuk memperoleh bit-bit plaintext dengan menggunakan algoritma pencarian solusi super increasing knapsack yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita akan mendekripsi ciphertext yang dihasilkan dari contoh 4 sebelumnya dengan menggunakan kunci privat, yaitu himpunan bobot-bobot 2, 3, 6, 13, 27, dan 52. Nilai N dan M yang digunakan sama seperti enkripsi, yaitu 31 dan 105. Mula-mula kita hitung terlebih dahulu, yaitu balikan 31 atau inverse 31 dalam modulus 105, yaitu dengan menggunakan kekongruenan N dikali N pangkat min 1 kongruen dengan 1 dalam modulus M. Atau 31 dikali N pangkat min 1 kongruen dengan 1 dalam modulus 105. Atau dalam bentuk persamaan, N pangkat min 1 sama dengan 1 tambah 105K dibagi 31. Nah, kita coba dengan berbagai nilai K, 0, 1, 2, dan seterusnya, yang menghasilkan pembagian ini berupa bilangan bulat. Nah, diperoleh hasilnya berupa bilangan bulat adalah 61. Jadi, balikan 31 dalam modulus 105 adalah 61. Kemudian 61 ini akan kita gunakan untuk dikalikan dengan setiap kriptogram di dalam ciphertext. Ciphertext dari contoh 4 adalah 174, 280, 333. Jadi kita kalikan 174 dikali 61 mod 105. Ini sama dengan 9. Nah, untuk menemukan bit-bit plaintext-nya, kita gunakan algoritma penyelesaian super increasing knapsack yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kita bandingkan dengan bobot terbesar yaitu 52, karena 52 lebih besar dari 9, berarti tidak bisa dimasukkan ke dalam knapsack. Jadi di sini B6-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian kita coba dengan bobot terbesar berikutnya, 27. Nah, 27 juga lebih besar dari 9, berarti tidak bisa dimasukkan, berarti di sini 0. Kemudian kita coba 13 lebih besar dari 9, berarti tidak bisa dimasukkan, berarti di sini juga 0. Kita coba dengan 6. Nah, 6 lebih kecil dari 9 berarti bisa dimasukkan. Jadi di sini 1. Nah, sekarang kapasitas knapsack berkurang menjadi 9 kurang 6, yaitu 3. Ya, kita coba dengan bobot berikutnya yaitu 3. Dan karena 3 sama dengan 3 berarti bisa dimasukkan. Jadi di sini 1. Nah, sehingga kapasitas knapsack berkurang menjadi 3 kurang 3, yaitu 0. Nah, bobot berikutnya yaitu 2. Ini tidak bisa dimasukkan. Berarti di sini adalah 0. Jadi bit-bit plaintext-nya adalah 0, 1, 1, 0, 0, 0. Nah, kita lakukan cara yang sama untuk kriptogram yang lain, yaitu 280, 333. Nah, ini adalah bit-bit plaintext-nya. Jadi, plaintext yang dihasilkan adalah gabungan dari ketiga ini, berarti ini. Dari contoh perhitungan yang kita lakukan tadi, kita dapat mengamati bahwa ukuran ciphertext yang dihasilkan lebih besar daripada plaintext-nya, karena enkripsi dapat menghasilkan kriptogram yang nilai desimalnya lebih besar daripada nilai desimal blok plaintext yang dienkripsi.
Agar algoritma knapsack ini lebih kuat, maka kunci publik maupun kunci privat seharusnya paling sedikit 250 elemen. Ya, nilai setiap elemen atau bobot itu berkisar antara 200 sampai 800 bit panjangnya. Dan nilai modulus M itu antara 100 sampai 200 bit. Dengan nilai-nilai knapsack sepanjang itu, ya, maka dibutuhkan waktu 10⁴ tahun untuk menemukan kunci tadi secara brute force dengan asumsi 1 juta percobaan setiap detik. Ya. Sayangnya, algoritma knapsack dinyatakan sudah tidak aman karena knapsack dapat dipecahkan oleh pasangan kriptografer Shamir dan Zippel. Keduanya merumuskan suatu transformasi yang memungkinkan mereka merekonstruksi super increasing knapsack, yaitu kunci privat, dari normal knapsack, yaitu kunci publik. Nah, mengenai transformasi super increasing knapsack dari normal knapsack ini, silakan dibaca publikasinya yang dapat dicari di internet. Demikianlah pembahasan kita mengenai algoritma kriptografi knapsack yang berbasis pada persoalan knapsack. Selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.